Pragati datang dengan sari merah tetapi Ragbir membayangkannya sebagai Bani. Dia berlari ke arahnya dan memeluknya erat-erat. Pragati ingat bagaimana Sifali adik perempuan Ragbir memberinya sari Bani dan mengatakan bahwa dia mendukungnya. Ragbir berkata, aku tahu kau akan datang, ayo potong kuemu. Dia membawa kue dan memotong kue. Ragbir bernyanyi untuknya. Pragati tersenyum. Ragbir memberi makan kuenya dan menawarinya mawar. Ragbir mengatakan, tutup matamu. Dia melakukannya. Dia membawanya ke rumah boneka yang dia buat untuknya. Dia mengatakan itu cantik. Aditi menegur Sifali karena memberikan sari kepada Pragati. Dia membuatnya lebih bodoh. Devraj mengatakan biarkan dia mencoba dan melihat apakah dia baik-baik saja. Aditi berkata aku ibunya jadi dia harus meminta izinku. Ragbir membawa Pragati ke paviliun dan mengatakan ini adalah rumah kita, kita akan tinggal bersama di sini. Pragati mengatakan bagaimana seseorang bisa sangat mencintai seseorang. Selalu memberitahu Aditi bahwa Pragati berkencan dengan Ragbir, dia seharusnya tidak tahu apa-apa tentang masa lalu. Nenek datang ke sana dan Pragati ada di paviliun dengan Ragbir dalam keadaan tidur. Dia mendengar beberapa suara dan pergi untuk memeriksa. Seseorang mengikutinya dan menariknya dari belakang. Dia mencoba berteriak tetapi dia meletakkan tangan di mulutnya dan membawanya dari sana. Ragbir bangun dan berkata di mana kau Bani? Dia keluar dan melihat pria itu membawa Pragati dalam vannya. Ragbir mengikutinya dengan mobilnya. Pragati mencoba melawan Sanket dan Prasan. Pragati tercengang dan berkata lepaskan aku. Ragbir mengikuti mereka dan berkata aku akan datang Bani. Pragati mengatakan hentikan mobilnya, Pak bantu aku. Ragbir menghentikan mobilnya di depan mereka. Prasan memberitahu Pragati bahwa kami menyelamatkanmu dari rumah itu. Mereka tidak melakukan puja, mereka telah merahasiakannya. Ragbir datang ke sana sehingga mereka melemparkan Pragati padanya dan pergi. Ragbir mengatakan Pragati kau di sini. Dia melihat sarinya dan mengatakan mengapa kau memakai ini. Ragbir meminta Pragati untuk tidak memakai sari itu. Dia membuatnya duduk di mobil dan mengatakan kau stres tentang penculikan. Pragati berkata aku juga mengkhawatirkanmu saat kau mabuk dan mengemudi. Ragbir bertanya siapa mereka. Pragati berpikir aku tidak bisa memberitahunya. Ragbir bertanya, mengapa kau ada di rumah? Pragati mengatakan kau membawaku ke sini mungkin untuk membuatku terkesan. Ragbir melihat sarinya dan mengingat Bani. Dia berkata kau tidak boleh datang kemanapun aku memanggilmu, itu berbahaya. Ragbir membawa Pragati pulang dan berkata jangan pakai sari ini lagi. Mereka berdua masuk rumah. Aditi mengatakan di mana kalian berdua sepanjang malam. Kami khawatir. Ragbir mengatakan kami melakukan perjalanan jauh. Dia meminta Pragati untuk pergi dan tidur. Pragati pergi. Ragbir mengatakan, telepon Aksai dan keluarganya untuk bertemu. Dia lalu pergi. Pragati mengingat kata-kata dokter. Sifali datang ke sana dan bertanya apa yang terjadi, apa semua berhasil. Pragati mengatakan dia tidak menyukai sari. Tetapi aku akan terus mencoba. Ragbir datang ke pria dan mengatakan kau tampak sedih, aku berpikir untuk bertemu Aksai tetapi kau tidak tampak senang seperti dia. Pria mengatakan, benarkah? Dia senang dan berkata terima kasih, kau baik seperti ini. Ragbir berkata aku banyak minum, maaf. Pria mengatakan kau bisa mengubahnya.
Ragbir ingat bagaimana Pragati mengatakan hal yang sama dan mengatakan, "Kita akan bertemu Aksai." Pria memeluknya. Pragati melihatnya dan tersenyum. Ragbir datang ke Pragati dan mengatakan keluarga Aksai akan datang jadi. "Kau juga harus ada di sana, kita harus terlihat seperti keluarga." Ragbir lalu pergi. Pragati pun tersenyum. Ragbir datang ke ruang keluarga dan menanyakan semuanya. Aditi mengatakan, semua persiapan sudah selesai. Ragbir bertanya tentang hadiah dan makanan. Devraj mengatakan Ragbir hari ini bagus. Salu mengatakan alangkah baiknya. Dia tidak minum hari ini. Ragbir pergi dari sana. Ragbir datang ke kamarnya dan membuka botol anggur. Dia berkata tidak. Tidak hari ini, semuanya harus sempurna. Semua orang akan ada di sana, aku harus fokus. Dia menyembunyikan semua botol kemenangan. Pragati datang dengan sari merah tetapi Ragbir membayangkannya sebagai Bani. Dia berlari ke arahnya dan memeluknya erat-erat. Pragati ingat bagaimana Sifali adik perempuan Ragbir memberinya sari Bani dan mengatakan bahwa dia mendukungnya. Ragbir berkata, "Aku tahu kau akan datang, ayo potong kuemu." Dia membawa kue dan memotong kue. Ragbir bernyanyi untuknya. Pragati tersenyum. Ragbir memberi makan kuenya dan menawarinya mawar. Ragbir mengatakan, "Tutup matamu." Dia melakukannya. Dia membawanya ke rumah boneka yang dia buat untuknya. Dia mengatakan itu cantik. Aditi menegur Sifali karena memberikan sari kepada Pragati. Dia membuatnya lebih bodoh. Devraj mengatakan biarkan dia mencoba dan melihat apakah dia baik-baik saja. Aditi berkata aku ibunya jadi dia harus meminta izinku. Ragbir membawa Pragati ke paviliun dan mengatakan ini adalah rumah kita, kita akan tinggal bersama di sini. Pragati mengatakan bagaimana seseorang bisa sangat mencintai seseorang. Salu memberitahu Aditi bahwa Pragati berkencan dengan Ragbir. Dia seharusnya tidak tahu apa-apa tentang masa lalu. Nenek datang ke sana dan Pragati ada di paviliun dengan Ragbir dalam keadaan tidur. Dia mendengar beberapa suara dan pergi untuk memeriksa. Seseorang mengikutinya dan menariknya dari belakang. Dia mencoba berteriak tetapi dia meletakkan tangan di mulutnya dan membawanya dari sana. Ragbir